Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Ikal Aulia dari kelas 12 IPA 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perancangan dan juga produksi kerajinan untuk kebutuhan pasar lokal. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran yaitu PKWU. Nah, yang pertama itu adalah perancangan produk. Yang pertama itu adalah mencari ide produk dengan curah pendapat atau disebut juga dengan brainstorming. Adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari ide produk yang dilakukan secara bebas, artinya tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan hambatan-hambatan yang ada. Nah, di sini kita bisa sebebas-bebasnya untuk mencari berbagai macam ide dan kita tuangkan ide tersebut dalam sebuah gambar atau sketsa. Nah, kunci keberhasilan dalam melakukan brainstorming itu adalah kita harus menghilangkan rasa takut yang ada dalam diri kita ketika kita meluangkan ide-ide tersebut. Nah, kita juga harus bisa menghormati dan juga menerima pendapat-pendapat dari orang lain karena di sini sifatnya kita bebas untuk mengungkapkan pendapat kita mengenai ide-ide dari produk tersebut. Nah, misal kita membuat sebuah produk, contohnya itu adalah produk tas untuk keperluan sekolah. Nah, ada beberapa hal yang bisa didiskusikan dari produk tersebut. Nah, contohnya peralatan apa atau perlengkapan apa yang bisa dibawa ke dalam produk tersebut, berapa berat total yang bisa dibawa oleh produk tersebut, bagaimana cara membawa produk tersebut, apakah dijinjing, diselempang, digendong, dan lain-lain, apakah produk tersebut harus tahan air dan alasannya mengapa, serta berbagai macam bahan diskusi lainnya. Yang selanjutnya itu adalah rasionalisasi ide. Rasionalisasi ide adalah mengevaluasi ide-ide yang muncul dari tahap brainstorming tersebut dengan mempertimbangkannya dalam berbagai macam aspek pertimbangan. Nah, contohnya bagaimana caranya untuk membawa produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk membuat produk tersebut atau memungkinkan untuk membuat produk tersebut dengan menggunakan teknik produksi saat ini dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah prototyping atau studi model. Jadi, membuat contoh produk atau sampel produk yang berbentuk 3 dimensi dari produk yang akan kita buat. Studi model bisa dilakukan dengan menggunakan material sebenarnya atau material tidak sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan ketika tahap produksi. Nah, alat yang bisa digunakan untuk membantu dalam membuat studi model seperti gunting, cutter, lem, selotip, dan lain-lain. Manfaat dari melakukan kegiatan prototyping. Yang pertama itu adalah visualisasi dari ide. Yang kedua itu memudahkan ketika kita akan melakukan sebuah presentasi, mengetahui kebutuhan dari pasar sasaran dan juga ekspresi ide-ide baru. Nah, yang terakhir itu adalah penentuan desain akhir, yaitu menentukan desain produk yang akan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan prototyping tadi. Proses evaluasi ini akan menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang telah terpilih. Nah, selanjutnya itu adalah sistem produksi, tahapan produksi kerajinan. Jadi, secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pengolahan bahan atau pembahanan, yaitu mempersiapkan bahan baku agar siap untuk diproduksi. Contohnya itu adalah penyortiran, pembersihan, penjemuran, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu pembentukan, yaitu mengubah atau memotong bahan baku sesuai yang kita inginkan. Nah, proses pembentukan tergantung dari jenis dari materialnya, bentuk dasar dari materialnya, dan bentuk yang kita inginkan. Nah, material dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu material solid dan juga material tidak solid seperti lembaran ataupun serat. Material solid diantaranya kaca, logam, kayu, dan juga plastik yang bisa kita bentuk dengan cara dipotong atau dipahat dan bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem. Nah, sedangkan material tidak solid berupa serat atau lembaran bisa kita bentuk dengan cara digunting, dirangkai, atau dianyam yang bisa kita rekatkan juga dengan menggunakan lem. Nah, selanjutnya yaitu perakitan, yaitu menggabungkan bagian-bagian yang terpisah. Bisa dibantu dengan menggunakan lem, paku, benang, dan juga las. Dan yang terakhir yaitu finishing, tahap akhir dari proses produksi. Contohnya, untuk menghaluskan permukaan kayu, kita gunakan amplas agar si permukaan bertekstur halus, dan juga pengecatan, yaitu untuk membuat produk lebih awet dan juga menambah daya tarik.
Nah, selanjutnya itu adalah metode produksi. Dibagi menjadi dua macam, yaitu metode produksi tradisional dan juga metode produksi modern. Yang pertama adalah metode produksi tradisional. Jadi, setiap tahapan itu dilakukan oleh satu orang. Jadi, misalkan ketika kita membuat sebuah produk melakukan empat tahapan, jadi semua tahapan tersebut dilakukan hanya oleh satu orang, sehingga membuat pembuatan produk lebih lama dan kualitas si produk tergantung dari pengrajinnya. Nah, yang kedua yaitu metode produksi modern. Jadi, satu orang melakukan satu tahap produksi. Jika ada 4 tahapan produksi, berarti dilakukan oleh 4 orang, sehingga produk yang dihasilkan akan lebih cepat dan juga kualitas dari produk itu akan seragam. Nah, selanjutnya itu kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan tenaga kerja. Adalah pengkondisian yang bertujuan agar menjaga keselamatan dan juga keamanan pekerja saat bekerja ataupun dari lingkungan pekerjaannya. Keselamatan kerja adalah suatu keadaan terhindar dari bahaya saat melakukan kerja, sedangkan keamanan kerja adalah unsur pendukung yang bertujuan untuk menjamin keselamatan pekerja. Nah, ada dua macam, yaitu unsur material dan juga unsur non-material. Unsur material itu berarti benda dan juga terlibat saat melakukan pekerjaan. Contohnya itu adalah baju kerja, helm, kacamata, masker, sarung tangan, dan juga sepatu. Sedangkan unsur non-material berarti benda atau bukan benda dan tidak terlibat saat melakukan kerja. Contohnya itu adalah buku, petunjuk penggunaan sebuah alat, himbauan-himbauan ataupun isyarat bahaya, lalu petugas keamanan, pemadam api, MCU, air bersih, dan lain-lain. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah mengenai kemasan produk kerajinan. Kemasan produk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari cuaca, dari debu, dari benturan, atau berguna untuk memudahkan ketika membawa si produk tersebut. Nah, fungsi lain dari kemasan produk adalah sebagai brand atau identitas dari suatu produk dan juga untuk menambah daya tarik. Nah, fungsi kemasan produk didukung oleh pemilihan material, bentuk, teks, warna, dan juga grafis yang tepat. Nah, kemasan produk kerajinan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung menjadi wadah dari si produk atau melekat langsung pada si produk. Yang kedua itu adalah kemasan sekunder, adalah kemasan yang menjaga atau melindungi produk dari kelompok kemasan lainnya. Dan kemasan ini sudah berisi kemasan primer yang telah berisi produk. Dan yang terakhir itu adalah kemasan tersier, yaitu kemasan yang langsung menjadi pelindung atau wadah produk ketika masa pengiriman atau distribusi. Tidak semua produk memerlukan kemasan primer, tapi semua produk memerlukan identitas. Identitas bisa berupa stiker ataupun selubung karton yang berisi nama dan juga keterangan, dan juga menggambarkan karakter yang sesuai dengan target sasaran. Pada produk fungsional diperlukan keterangan cara menggunakan sebuah produk yang bisa digambarkan atau dituliskan dalam sebuah label. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.